Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan harinya dipenuhi keberkahan ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Kali ini aku mau share pengalaman aku ketika melatih anakku untuk BAB, BAK di toilet atau biasanya disebut toilet training. Alhamdulillah Rahil itu sebenarnya sudah lulus toilet training itu sekitar usia 2 tahun 4 bulan. Sebenarnya nggak ada patokan usia ya, harus berapa, di umur berapa anak bisa lulus toilet training. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing anak. Dan tips-tips yang aku share di sini adalah sesuai dengan pengalaman aku. Mungkin bisa juga kalian coba terapin di kalian. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kondisinya ya. Langkah awal yang aku lakukan ke anak aku ketika mau menerapkan toilet training adalah dengan sounding atau menyuarakan terus gitu kalau misalnya buang air itu harus di toilet. Dan ini aku lakukan itu sekitar usia 1 tahunan. Mungkin dia juga belum mengerti ya waktu itu toilet itu apa gitu, buang air apa, tapi aku terus bilang gitu. Dan itu sambil kita ajarin gitu kalau ini tuh toilet dan ini tuh pipis namanya. Walaupun itu belum ngerti tapi tetap aja kita sering-sering bilang, karena nantinya anak akan terbiasa dan saat kita menjalani proses-proses yang selanjutnya itu anak akan teringat gitu. Oh jadi ini yang selama ini dibilang sama ibu aku kalau misalnya pipis itu atau buang air besar itu harus di toilet. Dan langkah selanjutnya ketika mau mulai proses toilet training adalah dengan mengecek kesiapan anak dan ibunya atau orang tuanya di sini ya. Jadi menurutku bukan cuman anak yang kita cek kesiapannya untuk toilet training, tapi diri kita juga atau ayahnya juga gitu ya, apakah sudah siap untuk menjalani proses toilet training. Kenapa kita sebagai orang tua juga harus siap? Ini penting banget karena dalam melatih anak untuk ke toilet itu membutuhkan kesabaran dan kekonsistenan. Jadi ketika anak mungkin sudah berlatih di tengah-tengah, kalau misalnya kita belum siap dan kita kayak ribet ternyata dan kita mundur lagi, itu anak akan bingung. Jadi di sini harus dipastikan juga kalau misalnya kita itu udah siap gitu, udah siap untuk lebih capek. Mungkin sebenarnya nggak capek, cuman belum terbiasa aja. Jadi kita harus bisa melatih diri kita untuk terbiasa dengan hal-hal yang baru gitu. Yang biasanya mungkin anak kalau misalnya pakai pospak ya udah gitu ya, pipis bisa 2 kali 3 kali. Nah ini untuk toilet training itu kita harus siap dengan ekstra kerjaan. Kayak misalnya kita harus membujuknya dia lagi ke toilet gitu. Mungkin dia kan gak akan mau langsung ke toilet, atau cucian baju mungkin yang akan makin banyak. Jadi intinya kita semua di sini harus siap. Dan di sini sebenarnya sih walaupun aku gambarnya ibu aja, sebenarnya ibu dan ayah itu juga berperan. Kayak pengalaman aku dulu ketika mulai mengajarkan anak untuk toilet training, sebenarnya suami aku ragu, apakah emang udah siap beneran, kamu udah siap, emang anak beneran udah siap, nanti kalau misalnya dia pup gimana gitu ya. Tapi aku di sini tetap kekeh, aku ngerasa anak aku itu bener-bener udah siap, karena kan yang paling mengetahui anak itu adalah ibunya, karena kan kesehariannya bersama anak. Jadi kita udah tahu apakah anak kita itu udah siap atau belum untuk menjalani toilet training. Dan ternyata dengan aku yang kekeh kayak gitu, akhirnya suami aku ngelihat, oh iya ternyata udah bisa ya dia. Dan akhirnya suami mau ngedukung juga gitu. Dan kalau misalnya memang anak kira-kira udah ada gejala-gejala mau ke toilet, dia mau ngebantu. Jadi kita sama-sama saling mendukung untuk mengajarkan anak ke toilet. Dan di sini ada beberapa poin yang bisa kita cek ke anak kita. Kita bisa tahu kalau anak kita itu udah siap apa belum. Yang pertama adalah anak sudah memberikan sinyal untuk BAK atau BAB. Biasanya kalau anak sudah mau BAK atau BAB pasti air mukanya berubah dan ibu biasanya pasti tahu sih. Selanjutnya adalah anak sudah mulai bisa berdiri dengan baik, dan ini biasanya 1 tahunan ya, 1,5 tahun itu anak sudah mulai kuat untuk berdiri. Kemudian yang bisa kita cek lagi adalah frekuensi BAK atau BAB anak itu sudah mulai teratur. Gimana cara ngeceknya? Sebenarnya itu lebih mudah kalau anak sudah memakai Cloudy atau cloth diaper atau training pants. Biasanya ada yang model training pants, itu aku pakaikan ke anak aku. Jadi dengan pemakaian training pants atau Cloudy ini kita bisa tahu ketika anak kita pipis, walaupun itu gak berceceran di lantai, tapi kita sudah bisa tahu dengan basahnya celana anak. Tapi untuk yang memakai pospak, kita juga bisa tahu, kita ngecek pospaknya itu biasanya 1-2 jam itu masih kering
atau enggak. Kalau misalnya sekitar 1 jam atau 2 jam itu masih kering, itu biasanya anak sudah siap untuk di toilet training. Dan poin terakhir di sini, ini yang paling sering banget dialami sama anak-anak yang memakai pospak. Biasanya anak itu sudah mulai risih dengan pospaknya. Tahap selanjutnya, setelah kita sudah tahu kalau anak kita itu ternyata sudah siap untuk toilet training, dan kita juga sebagai ibu ternyata sudah siap untuk melatih anak ke toilet, adalah dengan mengajak anak ke toilet secara teratur. Misalnya setiap 1 jam. Dan lagi-lagi tentunya ketika anak diajak ke toilet nggak langsung berhasil ya. Mungkin ada yang langsung mau gitu ya, karena kan sebelumnya sudah di sounding. Tapi tetap aja untuk anakku, walaupun aku sudah sounding sebelumnya, tapi saat pertama kali diajak ke toilet anak aku itu nggak mau. Dan tentunya di sini bukan sebuah kegagalan, sebenarnya ini adalah sebuah proses anak untuk belajar ke toilet. Dan yang harus kita lakukan sebagai pelatih adalah sabar. Yang pertama itu sabar, sabar, dan sabar. Selanjutnya sabar, dan kita harus coba lagi. Dulu yang aku lakukan ketika aku gagal untuk mengajak anak aku ke toilet adalah aku sounding terus, aku bujuk, aku rayu, pokoknya dengan segala macamnya yang anak suka, sampai akhirnya anak aku mau pertama kali untuk masuk ke toilet. Dan selanjutnya setelah masuk ke toilet, anak juga nggak bisa langsung pipis di toilet ya. Waktu itu Rahil nggak tahu itu pipis itu apa gitu. Akhirnya aku coba percikin air sedikit dan dia bisa pipis gitu, dan aku kasih tahu itu namanya pipis, nanti pipis lagi sama Omi ya di toilet. Dan setiap jam berikutnya pun aku ajakin ke toilet terus, walaupun dia nggak pipis nggak apa-apa, nanti setengah jamnya lagi atau 1 jamnya lagi aku ajak ke toilet lagi dan bisa pipis. Pokoknya berproses aja kayak gitu ya. Jangan lupa untuk kasih pujian setiap anak berhasil melalui satu proses. Misalnya kayak waktu itu anak aku sudah mau mulai masuk aja ke toilet, itu dia seneng banget gitu. Misalnya kita bilang, wah udah berhasil, Dede udah berhasil ya masuk ke toilet. Terus selanjutnya dia udah mau mulai duduk ke toilet, dan itu juga kasih pujian dan anak akan senang. Dan yang terakhir sebenarnya adalah kunci dari semua proses toilet training yang sudah aku paparkan sebelumnya, adalah kita harus sadar kalau toilet training ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan secara bertahap. Kita nggak bisa nuntut anak kita buat belajar instan untuk ke toilet, karena kan ini merupakan hal baru buat anak gitu ya. Dan kita juga harus bisa konsisten seperti yang aku pernah sampaikan sebelumnya, biar anak itu nggak bingung. Kunci dari semuanya adalah kesabaran. Jangan lupa buat nikmatin setiap prosesnya, karena kalau kita sudah bisa menikmati semua prosesnya, itu akan membuat kita merasa nyaman untuk menjalani. Jadi ini semua tips-tips aku selama menjalani toilet training dengan anakku. Ini semua sesuai dengan pengalaman aku, tapi karena aku di sini ibu baru, aku baru punya 1 anak dan baru menjalani toilet training. Mungkin dari kalian ada yang sudah lebih berpengalaman, kalian bisa sharing apa aja mungkin yang belum aku sampaikan, atau mungkin pengalaman-pengalaman kalian kan bisa aja berbeda gitu ya. Kalian bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian bisa ambil yang baik-baiknya aja. Terima kasih juga buat kalian yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa buat support aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalau kalian belum subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.